Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit lagi, jauh bertambah semangat lagi, jauh bertambah sehat tak lagi. Amin Allahumma amin. Saya doain mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat, panjang umur, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Kang Andi di channel YouTube Kang Sunandi. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman. Untuk kali ini teman-teman, saya akan membahas bagaimana caranya, ya nggak beda jauh seputaran asam lambung GERD and sensitive psikomatis disorder teman-teman. Nah, untuk tema kali ini teman-teman, bagaimana caranya menghadapi kekhawatiran, cemas yang berlebih dicampur dengan panic attack untuk melawan disorder ini teman-teman. Begini teman-teman ya, yang baru bergabung ya, tonton videonya sampai full, jangan di skip videonya biar teman-teman tidak gagal paham. Itu dan bila mana video-video saya memang bermanfaat, teman-teman tolong share untuk teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga biar termotivasi oleh video-video saya, dan itu menjadikan mudah-mudahan jalan wasilah agar teman-teman jauh lebih tambah sehat lagi, jauh tambah lebih sembuh lagi, ya minimal paling tidaknya saya bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana. Itu saja, itu teman-teman. Baik teman-teman ya, perlu diketahui teman-teman, saya bikin channel satu lagi teman-teman ya, itu khusus untuk namanya hipokondriasis teman-teman. Hipokondriasis tersebut ada kaitannya sebetulnya dengan penderita asam lambung GERD and sensitive psikomatis, karena saya juga dulu punya tambahan yang namanya hipokondriasis ya, hipokondriasis bersama psikosomatis teman-teman. Dan itu memang ada hubungannya teman-teman, sebenarnya nggak beda jauh untuk penderita asam lambung GERD and sensitive psikomatis disorder. Nah, terus ditambah lagi hipokondriasis. Nah, itu ada di channelnya, di channel teman-teman yang belum subscribe di channel satunya itu, tolong bantu saya karena saya ingin memperkembangkan channel yang Sahabat Sunandi itu. Yang belum subscribe, syukur-syukur teman-teman, saya minta sangat mohon dengan sangat teman-teman juga subscribe ke channel satunya lagi, yaitu Sahabat Sunandi teman-teman. Ingat, channel satu lagi saya akan membahas tentang hipokondriasis, cara travelingnya bagaimana, cara sebetulnya nggak beda jauh dengan asam lambung GERD and sensitive psikomatis disorder teman-teman, yaitu tentang hipokondriasis, sama sebetulnya hipokondriasis dan psikosomatis teman-teman. Nama channel saya yaitu Sahabat Sunandi. Syukur-syukur teman-teman bisa bantu gabung untuk subscribe-nya di Sahabat Sunandi, yaitu channel YouTube-nya Sahabat Sunandi. Itu teman-teman. Baik teman-teman, langsung ke tema saja teman-teman ya. Untuk menghadapi kekhawatiran, untuk menghadapi cemas yang berlebih, istilahnya gitu. Mungkin ada tambahan lagi yang namanya hipokondriasis, tapi mungkin di channel satunya lagi teman-teman. Itu juga channel baru lah, baru launching tadi. Begini teman-teman. Untuk menghadapi kekhawatiran teman-teman, sekali lagi kuncinya teman-teman ya, ingat ya, untuk penderita asam lambung GERD and sensitive psikomatis disorder itu nggak usah khawatir. Apa sih yang ditakutin? Karena ini nggak ada hubungannya dengan penyakit, nggak ada hubungannya dengan penyakit berat, dengan penyakit kronis, nggak ada hubungannya teman-teman. Dan ini hubungannya memang dengan mental kita, dengan pola pikir kita, itu saja. Jadi nggak ada hubungannya dengan penyakit berat, apalagi dihubung-hubungkan dengan kematian dan sebagainya, nggak ada. Kita berperangan dengan pola pikir kita. Kenapa saya kok Kang dibahasnya itu lagi? Karena masih banyak orang-orang baru yang belum paham tentang video-video saya, makanya saya harus menjelaskan lagi apa sih asam lambung GERD and sensitive psikomatis disorder itu, bagaimana sih untuk menghadapi kekhawatiran, menghadapi kecemasan yang berlebih. Karena semakin kita nggak bisa lepas dari kekhawatiran yang sangat tinggi, cemasan yang berlebihan, asam lambung kita nggak akan stabil teman-teman, dia akan reflux terus. Makanya timbulnya banyak sensasi, karena kita punya anxiety, karena kita punya cemas, karena kita punya kekhawatiran yang berlebih. Akhirnya apa? Kita udah punya panic attack tanpa disadari, kita mempunyai panic attack. Setelah kita sudah mengalami panic attack, akhir timbulnya apa? Nih, masuk lagi rumah sakit, masuk lagi IGD. Udah nyampe IGD, udah nyampe rumah sakit, apa kata dokter? Semuanya normal dan semuanya baik-baik saja. Bapak ataupun ibu tidak apa-apa dan semuanya normal, hasil lab normal. Ujungnya apa? Bapak itu terkena asam lambung saja. Bapak itu terkena asam lambung aja, paling tinggi GERD. Sudah. Lalu apa lagi? Tetap orang yang mempunyai asam lambung GERD and sensitive psikomatis, apalagi sudah ada tambahannya namanya hipokondriasis. Aduh. Itu akhirnya apa teman-teman? Kita nggak percaya dengan dokter.
Kita nggak percaya dengan diagnosa dokter, kita nggak percaya dengan hasil lab dan sebagainya. Penasaran, karena seolah-olah diri kita terancam dengan sensasinya yang pusingnya lagi, kelayangannya lagi, kepala kebas lagi, mata buram, terutama napas sesak. Itu yang bikin horor. Padahal nggak apa-apa teman-teman. Itu artinya nggak sesak, tidak sesak, hanya perasaan aja karena kita mempunyai khawatir, punya cemas yang berlebih, khawatir yang berlebih. Akhirnya apa? Ya semakin jantung semakin berdebar. Setelah jantung semakin berdebar, akhirnya apa? Setelah jantung berdebar, sesaknya timbul karena refleks naik ke atas. Aduh, terasa sesak gitu. Padahal nggak sesak. Jantung berdebar, keringat dingin keluar, pikiran udah nggak kemana-mana, udah pokoknya udah nggak enak. Terus ditambah lagi perasaannya sangat luar biasa, nggak enaknya, khawatirnya jangan saya mendekati M nih, jangan ini terkena penyakit kronis nih, aduh ini jagingnya bagaimana, terus selalu aja mendiagnosis diri sendiri seperti itu. Jangan teman-teman, ingat ya, kalau menurut dokter ini bapak terkena asam lambung saja, hanya terkena anestetik psikopatis saja ataupun GERD-nya saja, itu nggak jadi masalah, karena nggak ada hubungannya dengan penyakit berat, nggak ada hubungannya dengan penyakit kronis, ada hubungannya dengan apa? Dengan pola pikir kita, dengan mental kita. Karena mental kita masih mental gadungan, mental kita masih mental cemen, mental bocing, mental kalengan, karena kita masih ada di lingkaran siluman ataupun di lingkaran setan. Maka itu wajar aja kalau kita takut M, takut penyakit berat, takut penyakit kronis, itu wajar-wajar aja. Tapi sadar diri kita tuh teman-teman, bahwa kita tuh, oh iya, asam lambung ini yang gangguan kita adalah pola pikir, gangguan kita adalah mental. Maka adapun pola pikir yang dikatakan pola pikirnya yang wah mengingatkan kepada penyakit kronis atau penyakit berat, itu abaikan, karena itu tidak terjadi teman-teman. Ingat teman-teman itu sehat, nggak usah khawatir. Sampai teman-teman, saya pun ngalamin dulu gitu kan. Makanya kenapa saya itu orang yang dikatakan paling parah teman-teman. Saya puji itu yang saya ini parah ini aja bisa sembuh teman-teman. Masa teman-teman yang dikatakan saya tuh macam-macam teman-teman. Saya tuh dalamnya tuh banyak itu kronisnya itu punya fisik. Mungkin teman-teman punya fisik. Kalau saya punya penyakit fisik, tapi saya alhamdulillah sekarang sembuh total, sehat total. Jadi penyakit bukan menjadi penderita asam lambung GERD NCT psikomatis itu sebetulnya buat saya pribadi dan mungkin banyak teman-teman yang lain itu sembuh total teman-teman. Kenapa? Cara untuk mengalihkan pola pikir yang baik, tidak untuk terlalu berkhawatiran yang berlebih teman-teman. Karena untuk penderita asam lambung GERD NCT psikomatis disorder itu teman-teman rata-rata setiap hari, bukan setiap hari, setiap waktunya punya khawatir, punya cemas, ketakutan, gundah gulana, akhirnya apa, malas ngapa-ngapain. Jangankan kita mau pergi-pergi, apalagi suruh olahraga ya, suruh pergi gimana pun malas, pengennya diam rebahan, pengennya meratapi, lamunan, itu timbul ujung-ujungnya apa, gundah gulana, meratapi, aduh nggak ada semangat, nggak ada gairah, nggak ada girohnya lagi. Jangan teman-teman. Jadi untuk teman-teman penderita asam lambung GERD NCT psikomatis disorder teman-teman ya, nggak usah khawatir, nggak usah cemas lagi, nggak usah takut lagi, karena ini bukan penyakit. Ini bukan penyakit, ini lawan kita dengan mental, dengan apa, dengan pikiran kita. Alihkan pola pikir negatif ke yang menjadi yang positif. Jangan dikait-kaitkan ini dengan penyakit, jangan dikait-kaitkan ini khawatir. Yang kita khawatirkan dulu, yang saya khawatirin ketika sensasi ada, aduh jangan-jangan saya mau M nih, jangan-jangan saya hari ini nih, jadi saya takut meninggal mendadak lah, saya takutnya kena penyakit parah lah, nanti saya nggak bisa ngapa-ngapain, nanti anak istri bagaimana ya, nanti saya bagaimana, nanti selalu berpikir yang jauh-jauh. Itu namanya NCT psikomatis disorder teman-teman. Jadi sebetulnya pola pikir yang seperti itu sebetulnya itu yang banyak dominan dialami oleh penderita asam lambung GERD NCT psikomatis disorder teman-teman. Nah, menurut kami, saya pribadi yang sudah sembuh, sekarang saya sudah sembuh itu teman-teman, saya tuh pengen ketawa sendiri, pengen lucu sendiri, pengen senyum-senyum sendiri. Aduh, dulu saya tuh dibodohin sama pola pikir yang kurang ajar. Dipikir-pikir saya udah habis duit banyak itu teman-teman. Ya lumayan teman-teman, dapatlah mobil second lah itu pada waktu itu ya. Duit ini habis, itu habis. Aduh, ampun teman-teman. Terus juga pengalaman obat itu masih banyak sama saya nggak dimakanin. Diem aja nih. Buat dulu goblok banget ya. Kenapa saya begini-begini? Saya baru sadar sekarang teman-teman. Nah, saya karena pengen nadar teman-teman. Itu bentuk nadar saya teman-teman. Saya mencoba untuk bikin video agar teman-teman bisa bisa sembuh total seperti saya, tanpa obat, tanpa herbal, biar teman-teman bisa lebih cepat sembuhnya, lebih cepat pulihnya teman-teman. Nah, kalau saya pengen cari uang teman-teman, mungkin saya pengen
di channel satunya lagi yang namanya Sahabat Sunandi, teman-teman. Saya pengen memonetisasi ataupun masuk Google AdSense di lewat satunya lagi. Mungkin saya mudah-mudahan di channel satunya lagi ada rezekinya buat saya pribadi. Kalau ini saya bilang hanya saya ini butuh nadar saja buat teman-teman, buat nadar saya untuk teman-teman agar teman-teman bisa sembuh total, sehat kembali tanpa obat, tanpa herbal, yang khususnya untuk penderita asam lambung GERD and sensitive psychomotor disorder. Cuman saya pengen satunya lagi, mudah-mudahan ada rezeki. Kalau teman-teman memang mau bantu saya gitu ya, ya bantu hanya subscribe saja di channel YouTube-nya Sahabat Sunandi, teman-teman. Buka Sahabat Sunandi, nanti jangan lupa di subscribe, teman-teman. Itu di channel YouTube-nya Sahabat Sunandi itu saya pengen memperkembangkan biar saya juga ada tambahan buat beli kuota, ada tambahan buat beli clip on ataupun buat yang lainnya, buat beli apa namanya, kamera-kamera yang dikatakan kameranya sangat lumayan lah, teman-teman yang mengumpulin. Saya dari awal doain aja teman-teman ya. Dari situ mudah-mudahan channelnya Sahabat Sunandi bisa jauh lebih berkembang. Mungkin di situ juga ada pembahasan seputaran asam lambung GERD and sensitive psychomotor disorder bersama satunya lagi istilahnya hipokondriasis itu, teman-teman ya, penyakit penderita hipokondriasis khususnya, ada tambahan penderita hipokondriasis itu, teman-teman. Jadi kembali teman-teman lah untuk mencegah kekhawatiran tersebut. Jadi teman-teman nih, alihkan seperti apa? Alihkannya jangan berpikir tentang penyakit, jangan berpikir tentang sensasi, jangan teman-teman. Jadi berpikirlah dikatakan tentang apa ya? Tentang sesuatu ya, kalau ini menurut Kang Sunandi itu tidak berbahaya. Dan teman-teman harus bisa meyakini ini tidak berbahaya dan ini tidak ada hubungan dengan penyakit. Ini hubungannya dengan pola pikir kita, dengan mental kita, dan ini bukan sesuatu yang berbahaya. Tidak, itu hanya perasaan aja. Ingat ya, punya kekhawatiran yang namanya sensitive psychomotor itu hanya permainan ilusi saja. Ilusi itu adalah hayalan, dan hayalan itu semuanya itu bohong, teman-teman. Bohong. Nah, kita ini yang selalu menggunakan otak alam bawah sadar ini, teman-teman, yang selalu mendiagnosis diri sendiri sebelum terjadi. Kita sudah memikirkan terlebih dahulu, takut ini, nanti saya takut penyakit berat, saya takut lagi penyakit kronis, saya takut lagi nanti ujung-ujungnya saya parah, nanti saya ujung-ujungnya begini ya, ujung-ujungnya saya masih muda, saya masih muda. Selalu seperti itu aja, teman-teman. Nah, hal-hal yang seperti ini itu yang selalu yang tidak penting, nggak usah kita hiraukan, teman-teman. Makanya kalau kita masih berpikir ke situ, teman-teman, kita capek akan menggunakan IGD lagi, rumah sakit lagi, obat udah berapa banyak, begini. Terus kalau udah keluar dari rumah sakit, guna-gulana hanya bisa melamun, meratapi. Akhirnya apa? Kita punya keluarga, sama keluarga nggak bisa senang-senang, sama teman-teman nggak bisa senang-senang. Jangan, teman-teman ya. Tolong teman-teman alihkan. Ingat ya, untuk penderita asam lambung GERD and sensitive psychomotor disorder, teman-teman, bahwa teman-teman itu sekali lagi bukan berbahaya dan tidak berbahaya sama sekali. Tidak berbahaya dan teman-teman pasti sembuh. Teman-teman pasti sembuh total, pasti sehat kembali, itu pasti. Jalankan metodenya dari saya pribadi, teman-teman. Seperti olahraga itu penting, teman-teman. Olahraga pagi sambil berjemur ya setengah jam, kalau nggak 20 menit itu saya selalu rewel. Ayolah olahraga, kenapa? Itu untuk membuang stres, teman-teman. Karena stres itu udah puncak-puncaknya pikir mentok, pikir negatif udah mentok, itu timbul-timbul stres, teman-teman. Kalau udah stres, reflux lagi, asam lambungnya naik lagi, akhirnya dadanya sakit lagi, kerongkongannya panas, ulu hati mengganjal, begah lagi, perutnya kerucuk-kerucuk lagi, bunyi lagi, kram lagi, pinggangnya sakit lagi, pusing lagi, kelayangan lagi, matanya buram lagi, sesak lagi, seluruh badan sendi-sendian sakit semua, keringat dingin keluar, kakinya kram lagi, pokoknya ototnya otot leher tuh tegang lagi. Kenapa semuanya itu? Ya, itu dari pola pikir kita semua. Kalau dibawa ke dokter, diperiksa sampai di lab sama sekali, teman-teman, pasti normal. Karena memang normal, kita itu memang normal, nggak sakit. Nah, ada yang buntu pola pikirnya, pergi dia ke dukun, pergi ke orang-orang pinter. Oh, ada yang begini, dua dijampain, ya masih aja ini yang namanya dikatakan, mohon maaf teman-teman ya, kita penderita sensitive psychomotor disorder, teman-teman ya, dasar dari asam lambung. Ketika kita mempunyai pola pikir yang buruk, itu langsung berasa ke fisik, teman-teman. Kayak jantung berdebar, seperti yang tadi saya sebutkan, makanya terkenalnya 1001 sensasi gitu, teman-teman. Walaupun 1000, jangankan 1001 sensasi, 10.000 sensasi aja, apapun sensasi tidak berbahaya, teman-teman. Nggak usah khawatir, asal kita sadar, oh iya, penderita ini hanya permainannya di pola pikir kita. Makanya sensitive psychomotor kadang-kadang udah enakan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, itu sebulan, kadang-kadang udah enakan. Nanti tiba-tiba sensasi muncul. Wah, itu
ketika muncul itu horor, waduh duduh, tapi tenang aja, tidak berbahaya, bisa mengabaikan seperti itu teman-teman. Mungkin nanti saya akan bikin video yang dikatakan ciri-ciri mau sembuh dan sebagainya teman-teman. Padahal sih ciri-ciri mau sembuh itu gampang dan mudah. Ciri-cirinya itu ya dikatakan mudah, dan orang juga pasti tahu istilahnya tidak berpikir yang buruk-buruk dan udah bebas dan sebagainya, ciri-ciri sembuh itu. Nah, kadang-kadang kita masih mendiagnosis diri sendiri, kadang-kadang susah dan sulit dan sebagainya. Makanya teman-teman kalau boleh nontonlah video-video yang positif seperti mentor-mentor yang sudah berhasil. Dan tapi bener ya mentornya, bukan mentor asal-asal dia mencari duit. Jadi mentor-mentor yang bener, yang bener-bener dia menceritakan hal-hal pengalamannya. Terus dia juga walaupun dikatakan udah sembuh, tapi dia memang betul-betul nazar dan sebagainya. Dan itu perlu kita pelajari, perlu kita ambil metode-metodenya, perlu kita terapkan metode-metodenya agar kita juga sama sembuh. Masa dia aja sembuh ya, yang lebih parah dari kita, dia aja sembuh, masa kita nggak bisa, yang kita lebih ringan penderitaannya. Jadi ayo teman-teman, kuncinya cuma satu, semangat. Terus juga jangan patah semangat, harus bangkit dan semangat, itu kuncinya. Dan nanti akan bisa menemukan, teman-teman akan kembali lagi sifat-sifatnya normal lagi, akan bahagia lagi, akan jahil lagi gitu kan, akan iseng-isengnya akan apa namanya akan diterapkan lagi, itu pasti teman-teman. Jadi sifat-sifatnya itu mungkin kali ini kita diberikan penderita asam lambung GERD sensitif psikosomatis untuk salah satu merubah sifatnya juga kali ya. Oh iya, lama buat pengalaman biar kita juga harus waspada ya. Namanya hidup ya, harus waspada itu. Nah, jadi untuk mengalihkan ke pola pikir ataupun pikiran yang buruk ataupun kekhawatiran sama yang berlebih, nggak usah khawatir teman-teman. Teman-teman ketika ada sensasi datang, cukup diam, minum air hangat ya. Diam, minum air hangat segelas gede, minum air pelan-pelan, minum air hangat sampai dia keringetan. Terus teman-teman atur napas, terus pijat-pijat tangan yang pangkal jari ini, dipijat-pijat, dia biar aja dia sampai ini tidak apa-apa, ini tidak akan terjadi apa-apa, dan saya akan baik-baik saja, insya Allah saya akan baik-baik saja, saya tidak terjadi apa-apa, dan ini bukan penyakit, dan ini adalah ilusi, ini adalah pola pikir, jadi ini nggak apa-apa. Teman-teman bertahan, jangan berpikirnya IGD rumah sakit, IGD rumah sakit, IGD, jangan. Kalau teman-teman sampai berpikir, aduh nanti saya takut nggak kuat, nanti kalau ada apa-apa nanti gimana resikonya, nanti takut pingsan, takut meninggal mendadak, nanti gini, buang, abaikan itu. Jadi sehat, kuat, sehat, dan saya pasti bisa, saya kuat, saya bisa, ini bukan penyakit, ini adalah pola pikir, permainan lingkaran siluman, ini pola pikir, enggak, pasti teman-teman bisa, coba teman-teman, pasti bisa, saya janji teman-teman ya, dan saya berani bersumpah teman-teman pasti bisa. Pasti bisa. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Saya dulu ngalamin, saya memasakkan walaupun keringat dingin keluar, takut dan sebagainya, pikiran saya udah, waduh IGD, harus rumah sakit lagi, waduh IGD, saya rumah sakit lagi, tapi saya bertahan teman-teman. Apapun yang terjadi saya akan terima. Sabar, sadar, nerima. Ingat kuncinya, sabar, sadar, nerima. Ingat, sabar, sadar, nerima. Itu kuncinya. Tapi teman-teman harus yakin bahwa ini tidak terjadi apa-apa, bahwa ini bukan sesuatu yang bahaya, karena ini bukan penyakit, ini permainan pola pikir. Kang, apa hubungannya sih pikiran dengan sensasi? Oh, ada hubungannya. Contoh, kita pergi ke tempat yang serem aja ya, udah paling serem, udah kepada tempat yang, jangankan ke tempat yang serem yang kita ketakutin, tempat contoh saya takut jarum suntik dan sebagainya, saya baru lihat aja, kalau tahu bahwa saya akan disuntik, saya baru lihatnya aja teman-temannya itu keringat dingin keluar, itu wajar teman-teman, wajar. Nah, orang yang punya anxiety psychosomatic disorder, punya asam lambung, itu enggak, ketika ada tegang, ada cemas, ada khawatir, dia keringat dingin keluar ya, terus tegang juga ada, terus pikiran ulu hati mengganjal, nah jantung berdebar, itu wajar. Wajar, jangan mendiagnosis diri sendiri, jangan. Jadi ingat, teman-teman itu sebetulnya sehat, dan teman-teman sebetulnya baik-baik saja. Nggak usah khawatir teman-teman. Teman-teman itu bisa, teman-teman itu sehat, itu saja. Jadi ayolah bangkit teman-teman, biar teman-teman itu bisa lebih jaya lagi, bisa lebih semangat lagi, biar lebih sembuh dan benar-benar sembuh total teman-teman. Ya, saya yang parah aja bisa, masa teman-teman yang dikatakan yang tidak ada fisik dan sebagainya masa nggak bisa? Ayolah teman-teman bangkit, tanamkan metode-metode saya dan tonton video-video saya sebelumnya teman-teman ya. Itu, dan jangan lupa juga subscribe kepada yang baru bergabung teman-teman, subscribe di channelnya YouTube. Ingat, channel YouTube satunya lagi yaitu Sahabat Sunandi teman-teman. Bantu saya mohon sama teman-teman atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, bantu subscribe di channel Sahabat Sunandi gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mungkin saya akan bikin video-video lagi selanjutnya insya Allah, karena ini juga habis pulang Jumatan, jadi mohon maaf teman-teman barangkali
cuacanya panas banget nih soalnya nih teman-teman. Jadi alisan makan khotuwan lisan, saya manusia biasa atau masalah khilaf, jadi mohon maaf ya bareng salah kata. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.